Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa yaqul azza wa jalla والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الذين حق لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في المراغم كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر على الله وكان الله غفور رحيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد. قالوا أن فقط يا رسول الله قال أن فقط على قدر ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah. Khususnya pada malam hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang sangat mulia nih, di masjid. Kehadiran kita setiap malam Jumat ke markas dibutuhkan betul-betul. Bagaimana kita berada dalam suasana, kemudian bukan hanya kita bertemu dan bertemu selesai, tidak, tapi kita punya tugas untuk menyampaikan apa yang kita bicarakan, kita dengarkan kepada orang lain. Karena hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Allah pilih untuk mengamalkan agama dalam kehidupan dan juga untuk menyampaikan. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan bahwasanya Allah telah memilih para sahabat Rasulullah SAW. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi SAW wa naqli dinihi. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum secara khusus dan juga ini umat adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk bersuhbah dengan nabinya, li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersuhbah, bertemu muka senantiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat langsung, mendengarkan langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu gerak-gerik Nabi SAW yang tidak dikopi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada satu gerak Nabi pun yang hilang begitu saja, tidak. Karena para sahabat secara bergantian senantiasa hadir bersama Nabi SAW, dan Nabi pun hadir di tengah-tengah mereka, bersuhbah, bertemu muka, kadang makan bersama, berjalan bersama. Selain sholat bersama itu jelas, baca Al-Quran, berzikir bersama. Kadang-kadang para sahabat Nabi berjalan bersama ke pasar dengan Nabi SAW. Karena setiap ucapan Rasulullah SAW, setiap gerak-gerik Nabi SAW itu adalah agama. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat yang diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang lebih banyak menghafal hadis Nabi SAW selain
lebih dari saya selain Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abu Hurairah banyak sekali menghafal hadis-hadis Nabi SAW, yang terbanyak di kalangan para sahabat. Tapi beliau katakan yang lebih dari saya adalah Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As selain daripada mendengar juga mencatat. Sedangkan saya Abu Hurairah, beliau tidak menulis, mengandalkan hafalan saja. Abdullah bin Amr bin As orangnya cerdas, jenius dia, pandai membaca dan menulis. Abu Hurairah hanya mengandalkan hafalan beliau, tapi kuat hafalan beliau sampai di akhir kehidupan nggak pernah pikun. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu selain menghafal juga mencatat. Suatu saat dikritik oleh sebagian orang-orang lain. Dia katakan, wahai Abdullah, kenapa kamu catat setiap gerak-gerik Nabi SAW? Bukankah beliau juga manusia biasa? Maka berhenti beliau menulis. Bertemu dengan Nabi SAW dan beliau laporkan, ya Rasulullah SAW, saya tadinya menulis apa yang aku lihat dari engkau, apa yang saya dengar, saya tulis senantiasa. Bukan hanya sholatnya Nabi, puasanya Nabi SAW, tapi gerak-gerik Nabi SAW, berjalan bersama dengan para sahabat, duduk-duduk sama-sama, baik di masjid atau dalam perjalanan, semua dicatat. Tapi karena dikritik orang, maka Abdullah bin Amr pun berhenti. Kata Nabi SAW, uktub, tulis terus. Tidak keluar dari mulut saya ini kecuali hadis subhanahu wa ta'ala, agama. Jadi semua apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, baik bicara dengan istrinya, berbicara dengan para sahabat dalam perbualan biasa, itu juga agama. Karena tidak keluar daripada mulut Nabi SAW kecuali adalah pembicaraan yang hak, yang benar. Jadi bukan dalam masalah ibadah saja, muasyarah, muamalah, akhlak, kebiasaan sehari-hari, semua yang keluar dari Nabi SAW itu adalah agama. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersohbah. Allah pilih kaum yang betul-betul bersohbah dengan Nabi SAW, melihat kehidupan Nabi, mendengar ucapan Nabi SAW. Ini yang pertama. Sehingga semua kehidupan Rasulullah SAW dikopi oleh para sahabat. Walaupun tidak semua sahabat, satu orang sahabat tidak bisa mengkopi semua kehidupan Nabi SAW. Tetapi semua kehidupan Nabi dikopi oleh para sahabat, dicontoh. Sebagian sahabat ini berjumpa 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang berapa saat saja. Yang jelas hadirin subhanahu wa ta'ala, semua kehidupan Nabi SAW sejak beliau menjadi Nabi sampai meninggal dunia, itu telah dikopi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, para sahabat Nabi tidak hanya mencontoh kehidupan Nabi sebagai uswatun hasanah, walinaqli dinihi, dan untuk mentransfer agama Nabi SAW, untuk memindahkan agama. Jadi para sahabat Nabi bersohbah, mengkopi kehidupan Nabi, kemudian memindahkan kepada orang lain. Itulah hadirin kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka kita yang ingin memahami ini agama, mengkaji ini agama dengan benar, atau yang ingin hidup bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu, dan mereka ini orang yang Allah betul-betul sudah ridhoi, Allah sudah ilankan radhiyallahu anhum wa radu'an, bahkan tidak akan paham Al-Quran dan hadis Nabi SAW tanpa mengkaji kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Allah sudah jelaskan siapa itu para sahabat. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu wa radu'an. Jadi mereka adalah orang yang berlomba-lomba di baris pertama di kalangan umat, baik orang muhajirin atau orang ansar. Itulah para sahabat, muhajirin ataupun ansar. Muhajirin orang yang telah meninggalkan kampung halaman dia, baik Mekah ataupun yang lainnya, datang ke kota Madinah. Kemudian kaum ansar, masyarakat yang ada di Madinah, yang siap untuk menerima tamunya, menampung mereka bergandengan tangan untuk membawa agama.
Dan pintu tidak tertutup hanya untuk mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi keridhaan Allah sudah Allah elankan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, baik muhajirin ataupun kaum ansar, dan orang mengikuti mereka. Dan dikatakan oleh ulama, sahabat Nabi ini kalau nggak jadi muhajir, dia jadi ansari dia. Kemudian sudah merupakan kelaziman daripada kehidupan para sahabat Nabi bergerak. Apakah saya harus jadi muhajir atau jadi ansari? Dan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang dikatakan muhajir daim atau ansari daim. Muhajir daim namanya muhajir terus selama-lamanya, nggak punya makomi. Atau ansari selama-lamanya, tidak. Hari ini mereka jadi muhajir, besok jadi ansari. Hari ini ansari, besok menjadi muhajir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muhajir dari Mekah datang ke Madinah. Tapi nanti ketika sudah beliau tinggal di Madinah, datang orang-orang baru ke Madinah, Abu Bakar siap menjadi ansari, siap menampung tamu-tamu yang datang di rumah beliau, dan juga mengajak tamunya tadi untuk berdakwah. Begitu pula Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi. Mereka hari ini jadi muhajir, besok menjadi ansari. Hari ini ansari menerima tamu yang datang, menampung tamunya di rumah, memberikan makanan. Tapi besok siap untuk menjadi muhajir, berangkat dibawa kemana-mana siap. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sampai bergelar Al-Ansari karena rumah beliau yang pertama kali ditempati oleh Rasulullah SAW. Enggak menampung sembarang orang. Tidak hanya menampung Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Umar, menampung Rasulullah SAW. Maka dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi orang Ansar yang Allah pilih pertama kali, rumah beliau ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau Ansari. Tapi beliau paham, saya diciptakan oleh Allah untuk bukan menjadi Ansari di kota Madinah saja, tidak. Tapi saya harus bertanggung jawab untuk membawa juga agama sehingga beliau meninggal dunia di luar negeri. Tidak merasa bangga puas saya kan telah menampung Rasulullah, menjamu Nabi SAW. Saya ingin meninggal di dekat rumah saya yang berkah, tidak. Bahkan akhir kehidupan beliau dalam umur yang begitu panjang, 90 tahun lebih, meninggalnya di mana? Di Konstantinia sana. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, begitulah ini umat diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap saat, hari ini saya siap jadi muhajir, membawa agama, dan besok siap untuk menjadi ansari. Begitu pula saya ansari hari ini, kedatangan tamu, tapi ketika tamu mengajak saya berangkat, saya siap menjadi muhajir. Maka kalau gerak ini senantiasa ada, Allah janjikan ini umat pasti dan pasti akan dipelihara oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin subhanahu wa ta'ala, muhajir, mereka pergi kota Madinah. Allah katakan, siapa mereka tersebut? Alladzina ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dari kota Madinah, dari kota Mekah. Dan hijrahnya para sahabat membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul melebihi daripada kecintaan kepada negeri, kepada saya pun juga. Siap berpisah. Tapi kepergian mereka bukan untuk membuka lahan pertanian, berdagang, tidak. Ya bataguna fadla min Allah wa ridwana, semata-mata mencari ridha Allah, karunia Allah dan juga keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, ciri kaum muhajirin wa yansurun Allah wa rasulahu. Keberangkatan mereka untuk menyebarkan agama, membantu Allah dan Rasulullah SAW. Maka ketika kaum muhajirin punya tiga sifat ini, setiap saat ada kesiapan untuk meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan ayah dan ibu sebagaimana Ibrahim alaihissalam, siap berpisah dengan kota Mekah. Jangankan cuma Jakarta, saya nggak kuat kalau berpisah dengan Jakarta. Apa itu Jakarta? Saya nggak kuat kalau berpisah dengan Jawa Timur. Biasa kawan-kawan di Jawa Timur lebih senang tinggal bersama keluarga daripada jauh-jauh. Apa itu Jawa Timur dibandingkan dengan Mekah dan Madinah?
Hati Allah Subhanahu wa taala. Mekah ada Ka'bah. Waktu itu para sahabat ada yang berhijrah lebih dahulu daripada Nabi SAW. Maka berpisah dengan ayah ibu sudah biasa, dengan anak, bahkan berpisah dengan Ka'bah mereka siap. Berpisah dengan Rasulullah itu siap. Karena yang diinginkan bukan Ka'bahnya, bukan Rasulnya yang saya harus berteman dengan Nabi senantiasa, tidak. Tapi adalah misi yang dibawa oleh Rasul itu lebih penting daripada Rasulnya sendiri. Maaf hadirin, Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi itu yang sangat dipentingkan. Maka para Nabi SAW perintahkan sahabat untuk pergi meninggalkan beliau membawa agama. Jangan sampai mementingkan pribadi aku, sementara kerja aku kamu enggak kerjakan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, mereka bersohbah dengan Nabi SAW. Tapi kerja kalian untuk mentransfer agama yang aku bawa nih, itu adalah penting sekali. Jangan sampai sibuk dengan bersohbah, sibuk dengan kena dekat dengan tuan guru kita, dengan mursyid kita, dengan ustadz idola kita, sehingga kita nggak mau berpisah. Allahu Akbar. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ingin senantiasa bersohbah dengan Nabi SAW. Bahkan hari terakhir tahun ke-8 Hijriah, perang Mu'tah, Nabi SAW sabdakan berangkat untuk menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah. Amirnya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah. Fa in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau nanti Zaid meninggal, mati syahid, gantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawah. Kalau Ja'far meninggal juga gantikan dengan Abdullah bin Rawah. Fa'in qutila Abdullah bin Rawah fa amruhum syura bainahum. Kalau ternyata juga nanti Abdullah bin Rawah meninggal juga, mati syahid juga dalam perjuangan, maka dimusyawarahkan siapa yang akan menjadi amir nantinya. Satu orang Yahudi yang hadir dalam majelis tersebut mengatakan 3 orang ini pasti akan mati di jalan Allah semuanya. Yahudi ini belum masuk Islam dia. Sahabat tanya, di mana kau tahu? Dikatakan kalau sudah seorang Rasul berbicara demikian pasti akan terjadi. Karena Nabi katakan, fa'in qutila Zaidun fa Ja'far, fa'in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawah, fa'in qutila Abdul bin Rawah fa amruhum syura bainahum. Abdullah yakin pasti akan mati dalam peperangan tersebut. Dan waktu itu malam Jumat, rombongan diberangkatkan pagi-pagi sekali. Abdullah merasa ini hari terakhir saya bersumpah dengan Nabi SAW, ingin mendengar khutbah yang terakhir daripada Rasulullah SAW, sholat Jumat di belakang Nabi, dan ingin mendapatkan doa khusus supaya nanti menjadi sabiqut, menjadi amal yang akan bisa membalap teman-teman saya berdekat doa Nabi SAW nanti di hari kiamat. Berangkat rombongan pagi-pagi sekali. Nabi pun mulai khutbah Jumat. Ternyata di tengah-tengah khutbah Nabi terpandang kepada Abdullah bin Rawah yang masih di depan beliau tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW setelah Jumat bertanya, ma akharaka ya Abdullah, apa yang membuat kamu terlambat wahai Abdullah? Maka Abdullah bin Rawah menjelaskan terlambatnya beliau ingin bersohbah dengan Nabi SAW. Ya Rasul, ingin saya mendengar khutbah yang terakhir dari engkau, karena saya akan meninggal di sana, dan ingin mendapatkan doa khusus daripada Rasulullah SAW. Nabi sabdakan, kam sabaku, berapa mereka telah mendahului kalian? Mendahului kamu berapa? Setengah hari ya Rasulullah, setengah hari. Maka Nabi jelaskan dalam 3 riwayat, Nabi katakan mereka telah mendahului kamu 500 tahun perjalanan ke surga, ukuran waktu. Kemudian yang kedua Nabi katakan, kalau kamu infakkan semua harta seluruh dunia nih, kamu tidak akan bisa menyusul setengah hari mereka tersebut. Ini masalah duit. Kemudian Nabi katakan juga masalah jarak. Tadi mereka telah mendahului kamu perjalanan antara timur dengan barat. Ini fadilah. Tapi bagaimana perasaan Nabi SAW ketika melihat Abdullah masih di depan beliau tersebut? Maaf hadirin, tidak semua orang bisa mengkaji hal yang demikian. Awal-awal dulu kita kerja dakwah di Banjarmasin, beberapa orang lama sudah mulai kumpul, kita ada jur waktu itu.
Maka Jumat pagi saya perintahkan kepada orang lama, kamu berangkat ke sana, hilangkan hari Jumat, bahwa nanti kita malam Ahad ada pertemuan. Satu orang karkun cukup lama dia. Ternyata setelah saya bagi rombongan, saya pun pulang ke rumah mempersiapkan khutbah Jumat, tapi akan dikhutbahkan, saya tulis sedikit. Tapi di tengah-tengah saya khutbah, melihat itu orang masih di depan saya. Akhirnya rancangan khutbah jadi kacau. Saya bicara sudah ke sana kemari, marah-marah habis-habisan, hampir 1 jam khutbah Jumatnya marah semua. Sebagian karkun bertanya, Ustadz, kenapa kok khutbah hari ini agak aneh sedikit? Gara-gara lihat kamu, saya katakan. Gara-gara saya lihat kamu masih depan saya, maka perasaan saya nggak enak betul-betul. Maaf hadirin subhanahu wa ta'ala. Saya bisa membayangkan saya sendiri begitu marahnya lihat satu orang ahbab, satu orang karkun yang disuruh bergerak sebelum Jumat, tapi alasan nyuci pakaian. Saya ingin Jumatan sama Ustadz dulu, baru saya sampaikan nanti. Bagaimana perasaan baginda Nabi Muhammad SAW hadirin ketika melihat Abdullah masih ada di depan beliau. Tujuannya untuk bersohbah dengan mendengar khutbah Nabi. Tapi Nabi SAW tidak suka sebenarnya dengan Abdullah yang tinggal, ingin bersohbah terlambat untuk mentransfer agama Rasulullah SAW. Nah hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW ingin bagaimana para sahabat tidak hanya mengkopi kehidupan Nabi, tapi bagaimana berniat untuk membawa agama. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu tidak mau menjadi muhajir daim dan gak mau menjadi ansori daim, tapi senantiasa rolling, bergantian, supaya bisa ditiru oleh umat. Hari ini saya jadi muhajir, besok saya jadi ansori. Bersedia teman-teman insyaallah? Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini umat akan senantiasa dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk musibah, kebanjiran, kebakaran, kabut, begitu pula tawuran, bahkan mudahnya dibom, disakiti orang lain oleh kaum yang lain. Begitu pula terpelihara nih umat dari segala macam kemurtatan dalam kehidupan. Kalau senantiasa gerak ini ada, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kenyataan sehari-hari Allah katakan sejak dahulu sampai zaman sekarang, bahkan akan datang juga. Al-Quran tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Allah jaga. Selain Al-Quran Allah jaga, begitu pula cerita-cerita Al-Quran yang dahulu, sekarang dan akan datang itu pasti akan tetap berlaku. Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain bekerja sama, namanya saja berbeda. Ini Yahudi, ini Nasrani, ini Hindu dan lain sebagainya, atau blok ini kelihatannya mereka berbeda, tapi sebenarnya orang kafir semuanya sepakat bekerja sama untuk menghentikan ini agama. Bahkan Allah katakan, ingatkan pada kita jangan berhayal. Orang Islam satu hari dalam pemikiran mereka bagaimana orang kafir stop menggunakan harta mereka, menghalang orang dari jalan Allah. Jangan berhayal. Itu sudah ketentuannya. Allah katakan sejak dahulu, sekarang sampai akan datang. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha. Sesungguhnya orang-orang kafir senantiasa, ini fi'il mudhari ini, istimrar, yunfiquna, senantiasa menginfakkan, menggunakan harta mereka untuk menghalang orang dari jalan Allah, memalingkan orang daripada ini agama. Dan Allah katakan fasayunfiqunaha, dan terus akan menginfakkan. Jadi jangan berhayal saudara-saudara bahwa orang kafir berhenti kapok menggunakan duitnya untuk melarang orang jalan Allah. Jangan minta dari PBB, jangan minta dari Amerika, dari Rusia supaya menghentikan penyerangan. Percuma. Jangan minta dari presiden, dari gubernur, dari siapapun juga supaya orang kafir berhenti bangun gereja, berhenti bangun net club, berhenti bangun. Jangan. Allah sudah katakan mereka fasayunfiqun, dan terus akan menginfakkan. Bagaimana orang terlalaikan dari jalan Allah, itu kerja mereka.
Walaupun kita bikin proposal, demo, tidak akan berhenti mereka, terus akan bekerja. Bahkan mereka nggak kerja sendirian, kerja sama. Maka Allah katakan dari dalam surat Al-Anfal, walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain bekerja sama untuk menghalalkan tujuan Allah. Tapi kerjasamanya mereka, gerak mereka yang terus menerus membangun apa saja, membangun gereja kah, membangun balai pendidikan, apakah yang mereka kerjakan, membuat macam-macam segala bentuk kemaksiatan mereka kerjakan, itu nggak akan membahayakan kalian. La yadurukum kaidum syai'a. Tipu daya mereka, ulah mereka tidak akan membahayakan kamu. Yang membahayakan kamu, kamu sendiri, Allah katakan. Apa yang membahayakan kita ini, Pak? Quran berbicara, Pak. Nggak usah baca koran. Tersesat, otak kita tersesat kalau banyak baca koran. Baca Quran. Bahkan kemarin kita di Nizamuddin diingatkan oleh masyayikh kita, Maulana Sa'ad khususnya, bahwasanya kalau kita meninggalkan cara Nabi dan para sahabat dalam menyampaikan agama, yaitu para sahabat Nabi bersohbah dan bergerak, di kopi, di markas bergerak cepat-cepat. Kalau kita meninggalkan cara sahabat Nabi bersohbah dan bergerak membawa, kita ganti dengan alat-alat, dengan TV, radio, HP dan sebagainya tersebut, maka beliau katakan yang tersebar itu bukan agamanya tapi alatnya akan tersebar nanti. Dan tidak akan menghadirkan nusratul al-ghaibiyah dari langit, nggak mungkin. Tidak akan datang pertolongan dari langit kalau kita menyebarkan agama dengan alat. Satu orang dengar bayang, dia dengarkan, kemudian dia bergerak di kampung dia 2,5 jam, 8 jam dia bergerak, nanti nusrah ghaib Allah kedatangan kepada dia tersebut. Walaupun dia yang dia jumpai satu hari cuma 3 orang saja, satu minggu barangkali cuma 21 orang, ataupun satu hari cuma 1 saja, tapi dia bergerak terus. Malam hari dia sholat, satu minggu cuma 7 orang, dibanding satu orang ngerekam dengan baik, kemudian dia forwardkan melalui WhatsApp, Fiber, semacam-macam dia sebar, sehingga dia bisa menyampaikan kepada 1 juta umat di Indonesia ini. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, satu orang karkun yang nggak punya HP, Pak, yang mendengarkan dengan tawajuh dan bergerak besok hari, satu orang dia jumpai di kampung dia, maka ini karkun akan mendapatkan nusratullah. Tapi yang menyebarkan SMS, WhatsApp saja, walaupun 1 juta bahkan seluruh dunia dia sampaikan, tidak akan datang nusratullah kepada dia. Bahkan tidak akan dikumpulkan dengan para sahabat Nabi di hari kiamat. Karena sahabat Nabi Allah pilih li suhbati Nabi wa li naqli dini. Dikirimkan untuk bersohbah, melihat bagaimana gerak-gerik. Google nggak bisa bersohbah hadir. Mereka menyampaikan dengan bergerak datang. Kadang-kadang kata beliau kita sering tertipu karena membaca kehidupan sejarah Nabi tanpa melihat bagaimana para sahabat. Loh, Rasulullah juga kirim surat kan, ke Raja Persia, Romawi dan sebagainya. Maka kita juga perlu kirim surat, perlu kirim SMS. Apa salahnya alat sekarang? Beliau katakan tidak. Nabi tidak pernah hanya mengirim surat lewat pos, tidak. Tapi Nabi mengirim 2, mengirim surat dan orang yang membawa surat. Jadi yang Nabi kirim siapa? Surat dan orang yang membawa surat. Suratnya kadang-kadang pendek, hanya 2 kata, aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Surat dikasih kepada itu raja, ditunggu 3 hari jawabannya. Dan yang membawa itu surat nanti akan menjelaskan apa itu Islam. Dia 3 hari di negeri orang tadi, bermuasyarah, bermuamalah di sana, pergaulan dia. Maka sebenarnya itu surat hanya sebagai jaminan. Ini utusan saya nggak boleh dibunuh. Kalau bunuh dia berarti membunuh negara, siap perang. Sebenarnya yang diutus Nabi orang yang membawa surat, itu yang lebih mahal. Bagaimana dia menyebarkan agama. Dan hadirin maka subhanahu wa ta'ala, ketika surat dikirim dengan yang membawanya tadi, surat dirobek oleh Raja Persia, Nabi katakan bahwasanya laqad mazzaqa Kisra mulkahu, sesungguhnya
Raja Persia telah merobek-robek negerinya sendiri, kerajaannya sendiri. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ucapan Nabi SAW kepada yang merobek itu surat Nabi satu lembar saja, kertas biasa, hadirin. Tapi berani merobek surat Nabi SAW. Nabi katakan mereka telah merobek negeri dia sendiri. Hari ini banyak orang Amerika, orang Rusia, orang Cina, bukan merobek surat, dia merobek Al-Quran, menginjak Al-Quran. Tapi negeri dia nggak hancur-hancur sampai sekarang. Negeri mereka tidak dihancurkan ya Allah, masih kokoh. Bom mereka masih bicara, masih menghancurkan umat Islam. Dahulu merobek surat Nabi yang sederhana saja berarti merobek dirinya, merobek kerajaan dia. Hari ini merobek Al-Quran. Kenapa hadirin subhanahu wa ta'ala nusratullah tidak datang sekarang ini? Karena Al-Qurannya kita kirim sekian ribu begitu saja tanpa mengirim orang yang mencontohkan Al-Quran itu yang mana. Maka mengirimkan Al-Quran sekian eksemplar ke Amerika, ke Rusia itu belum menjadi hujah. Tapi kalau kita sudah bisa mengirim Al-Quran dengan orang yang membawa Al-Quran, bahkan kadang-kadang Al-Qurannya nggak sempat dicetak, nggak sempat di zaman Nabi Quran, tapi dicetak dalam kehidupan para sahabat Nabi. Mereka bergerak, kunu mislana, jadilah seperti kami. Maka membunuh sahabat Nabi, merobek kerajaannya sendirian. Kalau hari ini ada jamaah kita bentuk dari kebenjuruk dari Indonesia, dikirim ke Amerika, dikirim, dan mereka betul-betul membawa Al-Quran, cetakan Quran nggak dibawa, hadirin. Berani membunuh ini orang yang membawa ini agama, pasti nusrah Gobi akan datang kepada dia. Dan jangan main-main orang yang menyakiti dai yang betul-betul membawa Al-Quran dalam kehidupan dia. Nusratullah tidak akan datang kalau kita tinggalkan sohbah dengan kita bergerak. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, tipu daya mereka, ulah mereka nggak akan membahayakan, kerjasama mereka nggak akan membahayakan. Nggak usah ditulis bahayanya ini, bahaya ini, akan datang bahaya komunis, bahaya, nggak usah. Sibukkan bahayanya saya kalau nggak bergerak. Maka ayat Al-Quran masih berbicara sampai sekarang. Walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Sesungguhnya orang kafir bekerja sama untuk menghalang kalian dari jalan Allah. Tapi semua kerja mereka tidak akan membahayakan kalian. La yadurukum kaidum syai'. Yang membahayakan apa? Maka Allah katakan ayat berikutnya, illam taf'alu, wahai orang beriman, kalau kalian tidak bekerja sama juga dalam membangunnya agama, ini yang berbahaya, Pak. Apa yang terjadi? Kalau gerak mereka mau bikin bom, bikin roket, bikin apa, nggak ada artinya apa-apa, hadirin. Waktu kami di Pakistan dulu, teman kami baru pulang dari Afghanistan, sambil tertawa dia bercerita, di sela-sela pegunungan datang pesawat Rusia, sudah mau menjatuhkan sekian banyak bom. Dia sedang buang air di sela-sela pegunungan tersebut. Dia katakan, ya Allah, saya siap mati di jalanmu, tapi saya malu mati saya dalam buang air. Nggak enak mati dalam keadaan berak, tapi Pak, jangan ketahuan. Bom jatuh nggak meledak di samping dia. Dia sedang berak, doanya Allah dengarkan. Tapi kalau nggak bergerak, sujud sekian lama di masjid, doa nggak didengarkan oleh Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, makarnya bagaimana orang kafir nggak membahayakan kalian. Yang membahayakan kalian apa? Illam taf'alu, kalau kalian tidak bekerja sama dalam membuatnya agama, ini akan berbahaya. Dua akibatnya tadi. Dan ini yang terjadi sekarang. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian wahai orang beriman tidak bekerja sama juga, maka nanti akan datang fitnatun fil ard, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, musibah yang beruntun. Berbagai macam musibah datang, kebakaran, kebanjiran, kabut dan sebagainya. Kadang-kadang hujan lebat, tsunami, gempa. Umat Islam dihinakan, sekian dengan mudahnya dibunuh, dicencang dan sebagainya. Wanita-wanitanya dihinakan. Itu terjadi kenapa? Karena kalian nggak bekerja sama, bukan mereka. Dan yang lebih hebat lagi, fasadun kabir, kerusakan yang besar, berpindahnya ini umat ke agama lain. Lantas kerjasama apa yang Allah inginkan daripada saya, daripada kita ini, supaya jangan bisa mengantisipasi itu semua musibah di dunia ini, menghilangkan itu kabut, menghilangkan hujan yang membuat banjir, menenangkan itu tsunami, gempa,
yang mentertawakan jatuhnya bom di samping kita, nggak bisa berbuat apa-apa hadirin. Apa? Maka Allah katakan walladzina amanu, mereka-mereka yang beriman nggak puas dengan iman, wahajaru, bergerak, imannya dibawa berhijrah, bergerak. Jangan sholat sendiri di rumah, bawa ke masjid, itu hijrah 27 derajat. Bawa lagi ke kampung yang lain, subhanallah, diucapkan di rumah jadi 70, jadi 10 kali lipat. Dibawa bergerak, pergi haji atau umrah 100.000, dibawa bergerak mengunjungi saudara-saudara muslim, jadi berapa? 7.000. Bawa nyebrang laut, jangan takut mabok, seberangi itu lautan, maka menjadi 7 juta jadinya. Orang Jawa keluar di Jawa saja menjadi hanya 7.000. Kalau Jawa ke Kalimantan, Kalimantan ke Sulawesi, sampai pergi ke Irian sana, seberangi itu laut, maka menjadi 7 juta kali. Nilai ibadahnya ini umat dengan dia gunakan berhijrah, digandakan sekian ribu kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhijrahnya bukan hanya menyelamatkan iman. Ashabul Kahfi, Allah puji mereka, umat dahulu. Mereka tidak berdakwah, hanya mempertahankan iman saja. Allah puji. Tapi hijrahnya di umat bukan sekedar untuk menggandakan pahala, bukan sekedar untuk mempertahankan iman, wajahadu fisabilillah, untuk menyebarkan ni agama, membawa ni agama, membawa Al-Quran dalam kehidupan dia. Sering menjadi kaum muhajirin dengan iman, di bawah itu iman bergerak, berhijrah, tapi untuk berjuang agama Allah. Kemudian dalam sisi yang kedua, walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang mereka kunjungi, yaitu kaum Ansar, awaw, siap menampung tamu yang datang. Berapa saja tamu silakan datang ke kampung saya. 1 marhaban, 10 orang marhaban, 100, mau datang 1000 silakan, selamat datang. Siap menerima tamu yang datang, awal, memberikan konsumsi ataupun akomodasi kepada tamu yang datang. Masjid dirapikan, rumah pun dibersihkan, silakan tamu saya datang. Ini sifat orang Madinah, hadir. Siap untuk menampung tamunya. Dengan segala fasilitas yang paling sedikit siap untuk terima tamu, walaupun makanan nggak ada, makanan daripada anak-anak dikorbankan untuk tamu itu siap mereka, itu awal, siap menerima tamu dengan senang hati. Tempatnya, makanannya, walaupun nggak harus mewah, dengan apa yang ada, dikorbankan makanan anak untuk tamu. Dan yang penting lagi, wanasaru, dia gandeng, dia pegang tangan kaum muhajir. Untuk apa kau datang ke kampung saya? Untuk berdakwah. Dibawa keliling satu kampung, satu rumah ke rumah yang lain, satu pribadi yang lain. Itulah orang Ansar, siap menerima tamu yang datang, memberikan fasilitas dan sebagainya, kemudian siap untuk memahami tamu ini datang untuk apa? Untuk berdakwah. Maka kalau dua ini ada, Allah katakan, ulaika humul haqqa, mereka lah yang mendapatkan hakikat iman yang sebenarnya. Berdusta kalau anda hanya berani berkoar, mengadakan pengajian tauhid uluhiyah rububiyah. Tauhidnya sudah hebat, kami sudah mengkaji tauhid uluhiyah, asma wa sifat dan sebagainya, tapi enggak bergerak, dusta. Hanya berkoar dalam iman. Kalau anda tidak bergerak, hanya pengajian di masjid saja, majelis diadakan tapi enggak bergerak, dusta. Bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Kapan hakikat iman didapatkan? Ulaikumul haqqa, dengan bergerak. Orang tua kita Maulana Umar Palampur almarhum mengatakan, kanatis sahabah radhiyallahu anhum yata'allamun alfadhal iman fil masajid wa yata'allamun haqqatal iman fil maidan. Para sahabat Nabi belajar lafaz-lafaznya iman di masjid. Di masjid belajar lafaznya iman, la ilaha illallah alfazul iman, qul huwallahu ahad alfazul iman, wa may tawakkal Allah alfazul iman, wa ma atakumur rasul fakhudhu alfazul iman. Tapi hakikatnya mereka dapatkan di medan. Selama ini umat enggak terjun ke medan, jangan berkoar, iman saya sudah benar, yang lain semua bid'ah, salah, kau yang bid'ah. Meninggalkan kerja Rasulullah SAW, meninggalkan gerak, itu bid'ah. Hakikat iman enggak didapatkan di tempat, di masjid, bergerak. La ilaha illallah di masjid dipelajari, tapi hakikat la ilaha dalam perang Badar. Dengan jumlah cuma 313 bisa mengalahkan 1000 tentara yang kuat. Baru itulah ilah nampak. Muhammad Rasul dipelajari di masjid, pentingnya sunnah Nabi. Tapi hakikat Muhammad Rasul baru didapatkan dalam perang Uhud.
paham dengan meninggalkan sunnah Nabi terjadi kekalahan. Lama nggak bersiwak, lama mengepung itu benteng, nggak terbuka juga. Tapi setelah kembali memakai siwak Nabi SAW, Allah tanamkan rasa takut di hati musuh. Pentingnya sunnah Nabi didapatkan di medan. Selama Anda cuma di pengajian, belum menghargai sunnah Nabi SAW. Saya tidak menghinakan pengajian, tidak. Tapi iman harus dibawa bergerak. Ulaika mu'minuna haqqan, hakikat iman dapatkan. Kemudian bonusnya apa? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hadim subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bergerak nih umat, lahum maghfirah, mendapatkan maghfirah, keampunan. Kabut, hujan, kebakaran, musibah itu semua adalah karena dosa-dosa kita, Pak. Ma'asabah musibatin fam, ma'asabah musibatin fam, maka sabah aidikum. Musibah yang ada itu karena olah diri kamu sendiri. Wa yafu an katsir, tapi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Aneh hadirin. Umat dahulu mendapatkan maghfirah dengan banyak-banyak beribadah, berzikir. Allah ampunkan mereka. Tapi kekuatan zikir ibadah mereka juga hanya mengampunkan sebagian dosa mereka. Nabi Nuh alaihissalam dengan umur 950 tahun berdakwah saja 950 tahun. Total umur beliau dikatakan 1250 tahun. Umatnya juga umurnya panjang-panjang. Dan Nabi Nuh tekankan pentingnya ibadah dalam kehidupan. Ani abudullah, sembah Allah dikenal. Wattaqu, takwa. Hidup, jangan cuma ibadahnya waktu sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari harus bertakwa. Jangan makan yang haram dan subhat dan sebagainya. Wa'ati Allah, ani abudullah wattaqu wa'ati'un, dan ikuti kehidupan aku senantiasa. Jangan berpisah daripada kehidupan Nabi Nuh. Dengan kekuatan ibadah, ketakwaan, dan ketaatan kepada Nabi Nuh. Ganjarannya apa? Yaghfir lakum min dzunubikum. Nanti Allah akan menghapuskan sebagian dosa kalian. Capeknya itu umat dahulu beribadah hanya mengampunkan sebagian dosa. Tapi ini umat aneh. Dengan mereka bergerak, yaghfir lakum dzunubakum, Allah hapuskan semua dosa kalian. Tadi dalam ayat lahum maghfiratun, ini umat mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan istighfar mereka, tidak, tapi dengan gerak-gerak mereka bekerja sama antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan warizqun karim, nanti rezeki yang mulia di hari kiamat. Jadi ini umat, Pak, tidak diampunkan dosa mereka dengan duduk saja di masjid, di majelis, tapi ketika umat bergerak pun bergerak. Bahkan bukan sebagian, semua dosa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, mau enggak kalian aku tunjukkan pada suatu perniagaan yang akan bebaskan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, modalnya beriman pada rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad membawa ini agama dengan harta dan diri kalian sendiri. Jihad itu bukan berarti perang, Pak. Jihad membawa mentransfer ini agama kepada orang lain. Kalau dapat tantangan dan kita ada kekuatan, minta jizyah, kalau nggak mau baru perang. Perang adalah bagian yang terakhir daripada jihad. Bahkan aneh ini umat disuruh berjihad sebagaimana jihadnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Hai umat Muhammad SAW, berjihadlah kalian dengan sebenarnya jihad yang hak, yang benar. Wajtabakum, dia Allah telah memilih kalian untuk berjihad. Ini umat tidak hanya dipilih untuk berhijrah, tapi berjihad juga. Wa ma ja'alakum fid dini min haraj, Allah tidak memberikan kesusahan dalam ini agama. Millat abikum Ibrahim, berjihad membawa ini agama milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak pernah mendengarkah khatib berkhutbah atau ustadz yang mengajar di masjid-majelis yang menjelaskan berapa kali Nabi Ibrahim mengasah pedang untuk berperang dengan musuh? Ada riwayat, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menggalakkan tentara untuk memerangi Namrud, mengasah pedang, tombak, panah, melatih tentara. Ada di antara Nabi yang nggak pernah perang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tapi Allah katakan kamu harus berjihad sebagaimana jihadnya Nabi Ibrahim. Kalau jihad dikatakan hanya berperang, apa hubungannya dengan ayat ini, Pak? Wajahidu fillah haqqa, jihad, berjihadlah kamu dengan sebenar-benarnya jihad. Maksudnya bawah hati kamu untuk menyebarkan ini agama senantiasa. Siap dimusuhi oleh presidennya, siap oleh kepala negaranya, oleh para menteri, ayah dan ibu ngusir, siap semua. Siap dikorban, mau dibakar, siap. Dan lebih hebat lagi ketika datang tawaran dari Jibril, Mikail, Israfil, disiap untuk tidak menerima itu tawaran. Millata abikum Ibrahim. Maksudnya berjihad membawa ini agama dalam kehidupan kepada orang lain, dari mentransfer agama yang diberikan Nabi SAW. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu berjihad, membawa ini agama. Itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Kalau hanya ibadah saja sedikit nilai pahala kita. Tapi kalau kita berjihad membawa ini agama, nilainya besar. Subhanallah, dikatakan oleh orang Jakarta, di Jakarta 10 kali lipat. Di bawah umroh 100.000. Di bawah untuk jauh lah berapa? Berjihad. Tetangganya nggak sholat diajak, mari Pak kita sholat. Itu jihad. Dan nggak kalah dengan kita pergi ke Afghanistan, maaf nih, ke Palestina dan sebagainya, membantu saudara-saudara kita. Saya tidak katakan salah, kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kami di Mesir, kawan-kawan jauhlah kemudian Bayan, tengah-tengah Bayan satu orang angkat tangan, waktu itu sedang perang Afghanistan dengan Rusia. Dia katakan, Syekh, kamu tuh Bayan-Bayan ngajak orang 40 hari 4 bulan ke masjid, ke Afghanistan kalau ingin berjuang. Ngapain itikaf-itikaf di masjid, ngajak orang di masjid? Yang namanya berjuang kita ke Afghanistan. Teman kita nggak kalah, cuma digertak begitu. Hei saudara, paspor saya sudah siap nih, kapan kita berangkat? Kemudian dia katakan, saudara, saya tidak menghalang kamu untuk ke Afghanistan, silakan. Tapi kamu jangan lupa, teman-teman kita dari Afghanistan yang dulu berjuang melawan Rusia, kelihatan mayat mereka harum, semerbak, yang ikhlas. Mayatnya orang Rusia berbau busuk. Sebagaimana busuknya sekarang mayat-mayat orang Syiah di Yaman, Al-Husain sana tuh. Mati berbau busuk, bumi nggak terima mereka, begitulah baunya bangkai yang ada tentara Rusia sana tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan saudara-saudara kita yang berjuang di Afghanistan melawan Rusia waktu itu, meninggal, mati syahid. Masuk apa, Pak? Masuk apa? Masuk surga. Setiap orang yang mati memperjuangkan agama karena Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam matinya mati syahid, masuk surga. Tetangga kamu yang enggak sholat mati, masuk apa dia? Tetangga kita sekian banyak tuh yang belum sholat, meninggal dunia, matinya masuk apa? Masuk apa? Jelas masuk neraka. Karena setiap orang yang masuk neraka Allah tanya, masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka sakor? Maka yang masuk neraka mengatakan, lam nakum minal musallin, ya Allah kami enggak pernah sholat. Gara-gara tidak sholat masuk neraka. Maka teman kita katakan, wahai saudara, teman-teman kita yang di Afghanistan berjuang meninggal, matinya mati syahid, masuk surga. Sementara tetangga kita yang enggak sholat matinya masuk neraka. Yang kamu ingin selamatkan itu siapa? Ingin menyelamatkan orang yang ingin masuk surga atau menyelamatkan orang yang mau masuk neraka? Kita kadang-kadang nggak sadar, Pak. Merasa lebih penting kita berangkat untuk berperang sana, sementara 2,5 jam nggak ada tiap hari. Nggak merasa penting untuk mengunjungi saudara saya yang belum sholat. Pada mereka berbuat baik, mengantarkan anak kita ke sekolah Islam, tukang ojek. Sering kadang-kadang atap rumah kita bocor, dia ikut memperbaiki juga. Tapi dia nggak sholat, masuk neraka. Nah hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, ya dzalikum khairun kuntum ta'lamun. Kalau sudah ini umat mau bergerak, berjihad, mau ini agama, hasilnya apa, Pak? Yaghfir lakum dzunub, Allah hapuskan semua dosa kalian. Semua dosa ini umat dihapuskan dengan apa? Berjuang, kecuali hutang, kata Jibril alaihissalam. Selama masih ada hutang nggak bisa masuk surga.
Kadang-kadang kita lupa. Targipan sampai di langit, utang di bumi lupa. Nggak bisa masuk surga. Walaupun matinya sedang 4 bulan keluar di Irian sana. Jalan kaki lagi meninggal. Belum bisa masuk surga kalau hutang belum dibayar. Maka hadirin Allah, ini umat mendapatkan yaghfir lakum dzunubakum, dihapuskan semua dosa-dosa mereka. Wa yudkhilukum jannat, dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah, di kebun-kebun nanti di surganya Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fi dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbuna. Kalau ini umat terus berjihad berdakwakan agama, nanti ada bonus lain lagi. Tuhibbuna, yang kalian sukai. Wa ukhra tuhibbuna. Nasrun minallah wa fathun qarib. Akan datang nusrah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang akan masuk Islam berbondong-bondong nantinya, Pak. Dan kemenangan yang besar. Nanti negara-negara akan terbuka dengan ini kerja dakwah. Negara nggak terbuka dengan bom, Pak. Negara nggak terbuka dengan cuma nuklir atau sebagainya. Hanya dibukakan dengan kerja apa? Dengan dakwah. Mana ada negara terbuka menerima Islam dengan perang? Semua dengan kerja dakwah, hadirin subhanahu wa ta'ala. Dan ini umat perang mereka nggak akan mendapatkan nusratul kalau belum berdakwah. Maka Abdullah bin Abbas katakan, ma qatala Rasulullah qauman hatta da'ahu. Nabi nggak pernah memerangi suatu kaum sebelum berdakwah. Kalau kita berperang tanpa dakwah itu sama dengan sholat tanpa wudu. Kadang-kadang orang aneh, Syekh, kenapa ke masjid? Kenapa ngajak-ngajak orang? Kita angkat senjata, itu namanya perjuangan. Satu orang tua punya anak 2 dia. Masing-masing dikatakan, nak cepat-cepat sholat nak. Dia bangunkan 2 anaknya untuk sholat subuh. Yang satu langsung pergi ke masjid, Allahu Akbar, sholat sunat. Untuk sholat subuh. Yang satu pergi ke WC dia. Yang benar yang mana, Pak? Bangun tidur langsung sholat atau bangun tidur langsung ke WC? Hah? Orang yang gak memahami, dia katakan aneh ini anak. Nggak seperti kakaknya kan disuruh sholat langsung ke masjid, sholat, duduk di saf. Ini kalau disuruh ayahnya sholat malah ke WC dia. Ini anak durhaka, nggak ngerti katanya perintah ayahnya tersebut. Hah? Gimana, Pak? Hah? Yang benar yang pertama atau yang kedua, Pak? Langsung sholat ke masjid dia. Saya taati perintah ayah saya, suruh saya sholat, maka saya bangun tidur langsung ke saf pertama, sholat sunat 2 rakaat, zikir menanti kau iqamah, kemudian dia sholat tanpa wudu, diterima? Yang ini dia berkewisi untuk bersuci dulu, dia bersihkan, sucikan. Karena sholat tanpa wudu, tanpa bersih nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak selama-lamanya di WC terus ngendap di sana, tidak. Itu sementara, bersihkan diri dia di sana, sucikan, kemudian dia sholat menghadap kepada Allah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada solusi kepada dia umat kecuali umat bergerak sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Allah sudah memberikan jaminan, hadirin, kalau ini umat sudah bergerak dan bergerak, hijrah dan nusrah kita kerjakan. Bawa terus ini agama, jangan berhenti sama sekali. Sebentar saja, mau berhenti jangan ditaskil 6 bulan saja, pakai itu kehancuran, Allah katakan dalam Al-Quran. Kemudian kita inginkan bagaimana ketika saya bergerak pulang di kampung halaman, saya siap menjadi Ansori. Rumah saya siap menjadi rumah Ansori. Kampung saya menjadi kampung Ansori, Ansor. Maka aneh, kemarin waktu kita di Nizamuddin, hari pertama kan saya langsung mulai saat katakan, tanyakan, bagaimana gerak masturah di tempat kalian? Rumah-rumah kalian sudah terima masturah semuanya atau belum? Belum. Beliau katakan, targetkan semua rumahnya ahbab harus terima jamaah masturah. Walaupun kecil, sederhana, terima. Karena tujuan daripada kerja masturah ini adalah bagaimana root daripada rumah kita nih, arah daripada perjalanan kita, yang tidak dengan pembicaraan dunia, program TV dan sebagainya, sekarang kita palingkan ke akhirat. Dan itu nggak mungkin terjadi tanpa hadirnya jamaah masturah di rumah kita, Pak. Selama belum pernah jamaah masturah masuk ke rumah kita 3 hari atau 2 hari dengan full 24 jam program dakwah, talim wa ta'alum, zikir, ibadah dan khidmat, jangan berhaya rumah kita seperti rumahnya para sahabat radhiyallahu anhu.
Walaupun rumah kita kecil, hanya barangkali ukuran 3 kali 2 meter atau 3,5 kali saja. Sebelahnya ada WC, kamar mandi masih dalam, terima. Kami 40 hari bergerak, Mas Turah kemarin satu tempat di Ahmad Nagar. Rumahnya kecil, kamar kecil, sebelahnya WC dengan dapur. Saya bilang, apa enggak ditafakut sama orang markas ini? Indonesia enggak main rumah kayak gini. Dia ketawa. Dia katakan, tuan rumah memaksakan betul untuk terima jamaah. Lo jamaah lain apa belum pernah masuk sebelum kami ini? Pernah, jamaah dari Indonesia juga itu di rumah sana. Lo besar ini kenapa rumahnya kecil? Mereka cuma ketawa. Baru sampai di markas kemarin pertemuan saya paham. Kenapa kami seakan-akan dipaksakan masuk rumah tersebut? Sampai rumah yang berikutnya, ketiga, istri nggak kuat lagi. Semua perempuan nangis dan nangis. Abi, kami sudah 2 hari nggak mandi. Bagaimana program jalan? Saya katakan di rumah berikutnya insya Allah ada air nanti banyak di sana. Rumah berikutnya sama, hanya ember-ember diisi dengan air, nggak ada keran. Manggil istri saya, kapan kita bisa mandi? Kita orang Indonesia, sabar. Abi sih enak, sabar-sabar. Kami di rumah gimana? Maka saya katakan pada tuan rumah, maaf, kalau nggak ada air di sini, kami ini orang Indonesia mandi tiap hari sekali minimal. Kadang-kadang 2 kali, minimal 1 kali sehari. Kalau nggak mandi nggak kuat, nggak bisa kerja. Kami akan pindah besok. Langsung mereka ngambil tong-tong dari tetangganya untuk mengisi semua air-air tersebut. Sampai di Nizamuddin baru kita paham. Ditargetkan oleh Maulana Sa'ad bagaimana setiap rumah ahbab harus terima jamaah masturah. Walaupun kecil, dan kita target jamaah yang keluar untuk bersabar di rumah yang kecil. Bagaimana merasakan rumahnya Nabi ketika Nabi sholat tahajud, ketika akan ruku, akan sujud, Aisyah pun Nabi menyentuhkan tangannya ke kaki Aisyah untuk dilipat kakinya, baru Nabi sujud di sana. Dan bukan rumah, hanya bedakan hujurat, bedak-bedakan yang menempel di Masjid Nabawi, itu rumahnya Nabi SAW. Begitulah rumah sahabat-sahabat Nabi. Memang ada yang besar, tapi kebanyakannya kecil, cuma siap untuk menampung tamu yang datang. Kaum muhajirin datang ke kota Madinah, ditampung di Masjid Nabawi dulu. Korma-korma sudah bergantungan di pintu-pintu Masjid Nabawi. Mereka yang mempelajari agama, kemudian malam hari oleh Nabi dilelang. Man yudhaifu dhaifa Rasulullah SAW. Siapa yang siap menjamu tamu Rasulullah? Sahabatnya Rasul, saya 5, saya 10. Sa'ad bin Ubadah menampung 80 orang tamu setiap hari di rumah dia untuk kasih makan. Semua rumahnya sahabat Nabi hadir siap untuk menerima tamu. Inilah simpulannya orang Ansor, siap terima. Paksakan rumah saya harus terima. Kalau bisa ngotot bawa pedang, itu pedang menjawab halakah. Kalau nggak masuk jamaah di rumah saya, hati-hati, pedang saya akan bicara sama kamu nanti. Ancam dia. Tapi terakhir tetap kepada keputusan musyawarah juga. Maksudnya mereka paksakan bagaimana rumah saya terima jamaah masturah. Hanya kami targib, istri kami berkali-kali, alhamdulillah. Dan setelah rumah sempit ke rumah besar, baru terasa nikmatnya punya rumah besar. Kalau rumah besar terus nggak merasakan kenikmatan itu rumah. Pernah kami di rumah begitu tadi, 2 lantai, kamar kecil di atas untuk tamu. Mereka tidur di dapur bersama dengan anak-anak dia. Kami mau makan, katanya untuk siang ini makan di rumah saya. 6 orang kami, 6 pasang. Piring cuma 5. Dan tolong ambilkan piring 1 lagi. Tuan rumahnya kebingungan. Kalau saya pikir kenapa bingung mencari rumah, mencari 1 piring. Baru saya beritahu teman, nggak punya dia. Piring cuma 5, piring sederhana. Mencari piring yang ke-6 nggak ada. Tapi tuan rumah tersebut sudah pergi ke Sulawesi 4 bulan. Sudah gerak 4 bulan di Sulawesi Selatan, Pak. Yang mana dikenal orang Makassar punya tempat-tempat kue-kue yang banyak, pernah tutup. Nggak ada orang miskin di Indonesia yang punya piring cuma 5. Maksudnya keperluan hidup disederhanakan. Rumah sederhana siap untuk berangkat dan berangkat. Tapi memaksakan diri bagaimana saya siap menjadi ansori. Tamu-tamu dan bangga tamu datang. Walaupun tamunya harus belajar membanggakan diri untuk menjadi muhajirin, siap untuk menerima apa adanya tersebut. Bahkan beliau katakan, selama rumah kalian tidak menerima tamu, belum pernah menerima masturah, jangan berhayal rumah kamu seperti rumahnya para sahabat. Rute daripada perjalanan rumah kita tetap akan menuju ke neraka nantinya, Pak.
pembicaraan keduniaan yang nggak karuan dan sebagainya. Tapi kalau sudah terlatih dengan seringnya jamaah datang, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, maka kita membiasakan diri kita, istri kita, anak kita membicarakan kehidupan di sana. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita inginkan. Maka Allah berjanji, Pak, kalau sekiranya muhajirin tadi ada bergerak, hijrah ada, hakikat iman Allah berikan kepada kita. Dan nanti hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Anak cucu kita Allah wujudkan menjadi ulama-ulama besar di belakang kita nantinya. Maka setelah Allah menceritakan sifat kaum muhajirin 3 tadi, siap meninggalkan kampung halaman untuk mencari ridho Allah dan memperjuangkan Allah. Ulaikum shadiqun, mereka lah orang yang benar. Jangan mengaku iman saya sudah benar kalau belum pernah berhijrah dan berjihad tadi. Kemudian walladzina awaw wa nasr, orang-orang walladzina tabawwad dar wal iman min qablihim, orang Madinah yang beriman sebelum datangnya kaum muhajirin dan mereka tinggal di Madinah. Yuhibbuna man hajar, senang ke tamu yang datang. Berapa saja kirim silakan, senang kepada tamu. Kalau masih ada mahalah yang komplain, marah kepada orang halaqah, atau masih ada orang halaqah yang marah ke kebun jeruk. Ini kebun jeruk ini apa, gendeng-gendeng semua, gila-gila semua tim tashkilnya nih. Baru minggu tadi dikirim ke halaqah kami, sekarang mau dikirim lagi ke halaqah kami. Di mana otak kalian? Otak kamu yang di mana? Kapan mau menjadi kaum Ansor kalau menolak jamaah? Datang jamaah kirim, senang, kirim lagi, senang lagi. Berapa saja senang. Yuhibbuna man hajar, senang kepada tamu yang datang. Abu Jahal nggak senang dengan dai, Pak. Orang Madinah senang dengan dai. Maka beda dalam Al-Quran. Ketika Nabi datang, mereka terima dengan penuh kegembiraan. Tola al-badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas kota Madinah. Min sanatil wada, dari lorong namanya mereka katakan hadirin mengapa orang Madinah ajib menerima kehadiran Nabi SAW, dan semua para dai yang datang mereka terima dengan baik. Yuhibbuna man hajar alaihim, mencintai tamu yang datang. Bahkan mereka elu-elukan tola al-badru alaina min sanwal, wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur atas nikmat apa, bersyukur. Kota Madinah penuh dengan wabah penyakit, kormanya nggak begitu berbuah, airnya sedikit, tapi mereka katakan wajib syukru alaina. Nikmat apa yang bisa disyukuri? Mada alillahi dai, selama dai masih datang ke kampung kita itu nikmat besar. Walaupun kampung kita paceklik, Pak, kemarau panjang nggak ada apa-apa, tapi dai datang itu kenikmatan yang besar. Jamaah nggak pernah datang lagi. Orangnya jadi kaya-kaya semua, kawan sornya, karkunnya sudah kaya semua, punya masing-masing punya bisnis toko dan sebagainya, peternakannya jadi. Tapi tamu nggak pernah datang lagi ke kampung tersebut, itu azab yang besar. Maka masyarakat Madinah yang penuh dengan wabah penyakit, kekurangan, wajib bersyukur, wajib kita bersyukur. Mada alillahi dai, karena mereka menyenangi tamu, maka Allah berikan keberkahan di kota Madinah. Abu Jahal, Abu Lahab nggak senang dengan datangnya tamu, dengan datangnya dai. Nabi di kalangan mereka sendiri dan tahu bagaimana pribadi Nabi begitu, tetap mereka nggak senang. Bahkan bukan nggak senang saja, mau dibunuh, diusir. Nabi ngalah, nggak apa-apalah, berpisah dengan Mekah. Sudah ngalah, nggak puas, diserang juga lagi. Digalakkan 1000 tentara dalam perang Badar. Abu Jahal pimpinannya. Abu Lahab nggak bisa pergi karena sakit. Tapi kacau itu Abu Lahab. Karena sakit nggak bisa pergi, dia cari tentara yang kuat, dia bayar. Kau berangkat atas namaku nih. Abu Lahab nggak bisa pergi, duitnya dia gunakan. Karkun kalah. Sakit nggak bisa pergi, uangnya jadi beli TV lagi. Uangnya digunakan kemana nggak tahu. Dengan Abu Lahab aja kalah dalam persaingan. Abu Lahab yang nggak bisa pergi, dia gunakan duitnya, bayar orang yang paling kuat. Berangkat kamu dengan uang saya nih, menggantikan saya. Hadirin Allah. Maka Allah ceritakan bagaimana Abu Lahab dan Abu Jahal. Alam taro
Ilal ladzina badalu ni'matallahi kufron. Apa kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad orang yang telah merubah nikmat Allah? Hadirnya Nabi itu nikmat, tapi mereka balas dengan kufron, mereka kufur, nggak mau terima, nggak disyukuri. Wa halu qaumam darul bawar, bahkan mereka giring 1000 tentara kaumnya tersebut ke rumah kehancuran. Tadinya Abu Jahal kata, kita pasti menang, kita akan sikat itu umat Islam, bunuh Muhammad. Mereka bangga dengan penari-penarinya, kita akan menang. Tapi Allah katakan bukan negeri kemenangan Darul Bawar, negeri kehancuran, akan mampus di Badar sana nanti. Bukan hanya di Badar, Jahannam yaslawna fa bisal qarar. Hancur di Badar, masuk neraka lagi, tempat yang paling jelek di sana. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka kita cinta tamu yang datang, berapa saja kita kirim, berapa saja kita terima. Bersedia tuan-tuan? Bahkan bukan hanya sampai sana saja. Wala yajidu fi hajat, ketika tamu datang enggak ada hajat, enggak ada pamrih, mau minta keuntungan dari tamu enggak ada. Wa yu'thirun anfusahum, maka mereka utamakan tamunya walaupun mereka cinta dalam keadaan miskin. Ketika istri kami nangis, saya bilang, kenapa kamu nangis? Rumahnya sempit, sebagai di atas ranjang 3, di bawah 3. Terus saya tanya, tuan rumahnya tidur di mana? Ibu tuan rumahnya tidur di mana dengan anaknya 3? Di dapur. Masih mending kamu tidur di kamar tamu, mereka tidur di dapur. Baru nangis lagi istri kita. Mereka mengutamakan siap tidur di dapur, Pak. Dapur, betul-betul dapur. Tamunya tinggal di ruang walaupun sempit, tapi kalau kita bandingkan dengan tuan rumahnya, dan kami katakan, berapa hari kita tinggal di rumah tersebut? 2 hari. Masa 2 hari kita nggak kuat? Mereka tuh sudah puluhan tahun masih kuat di rumah yang kecil tadi. Hidup bersahaja, Pak. Tapi mereka mengutamakan. Nah, kalau ini ada dalam kehidupan kita, jangan khawatir dengan geraknya orang kafir seluruh dunia, dengan geraknya apa sih di Indonesia nih? Macam-macam pergerakan untuk menghancurkan Islam nggak akan menghancurkan. Selama ini umat terus bergerak hijrah dan nusrah, bahkan jangan khawatir kematian kita nanti, anak cucu kita akan punya sifat apa. Jangan khawatir nanti kalau saya mati masih ada yang mendoakan saya. Kalau saya meninggal bagaimana nanti Islam? Jangan takut. Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi akan datang sesudah adanya hijrah dan nusrah, yaqulun, mereka akan mempunyai 3 sifat, mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Mereka akan menjadi ulama-ulama, orang beriman yang tegar, yang senat, tapi walaupun bagaimana kealiman dia tidak sombong, merasa senantiasa, ya Allah kami banyak dosa. Wali ikhwan sabaquna bil iman, menghormati para pendahulu mereka. Walaupun mereka lebih alim dari ayahnya, tetap menghormati ayahnya. Sekarang sekian ribu, Pak, yang hafal-hafal Quran sekarang. Di Temboro sudah berapa ribu, di Magelang berapa ribu, di Selagen. Tapi bagaimanapun juga kealiman saudara-saudara di Temboro tersebut, di Magelang, di tempat itu adalah berkat gerak orang tua kita Pak Zulfakar, tentara. 1 juz enggak hafal boleh. Dr. Nur hidup di dunia lain tadinya, ikut dakwah, enggak hafal 1 juz. Saya banyak bergaul dengan beliau, tapi saya yakin semua penghafal Quran di Indonesia ini, khususnya setelah tabligh, Allah berikan kepada mereka berdua semua. Walaupun mereka bukan orang alim, tentara, dokter, tapi tetap generasi berikutnya menghormati beliau, menghormati para pendahulu-pendahulu, menghormati ulama yang mendahului kita. Walaupun ulama kita dulu hanya saya diajar oleh beliau tersebut alif bata, sekarang sudah menjadi ulama, tetap menghargai mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Silakan berbeda dalam alma mater. Sebagian belajar di Temboro, di Magelang, di Seragen, mungkin belajar di Sumatera. Silakan berbeda dalam alma mater, enggak jadi masalah. Tapi hati enggak ada bermusuhan satu sama lain. Inilah generasi akan terbentuk dengan adanya hijrah dan nusrah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir. Jangan sibuk kita baca SMS, sibuk baca WhatsApp tentang Indonesia bahaya, Indonesia bahaya. Bukan, kamu yang bahaya. Kalau kita bergerak terus, hijrah dan nusrah ada, siap berangkat, negara jauh, targetkan dalam pertemuan kita nanti, Jurkudama ini, 16, 17, 19, 20, 2 hari pertama orang lama kumpul, kemudian beberapa penanggung jawab, kemudian kita lanjutkan dengan 18, 19, 20-nya, eventnya sangat baik, kita kirimkan rombongan ke negara jauh sebanyak-banyaknya, dan juga ke Indonesia jauh sebanyak-banyak kita kirimkan. Berangkat kita, mulai sekarang sudah kita persiapkan. Kemudian tamu-tamu yang datang berapapun kita senangi, dengan kemampuan, tidak harus kita paksakan.
Dengan kemampuan yang kita yang ada, Allah akan hargai, Pak. Kamu pun nanti akan senang. Nanti jangan takut, Islam akan tersebar. Itu semua kekufuran akan Allah hancurkan. Mereka akan kembali kepada Islam, bahkan anak-anak mereka akan masuk Islam nantinya. Anak-anak kita jadikan hafiz Al-Quran di Allah Subhanahu wa taala. Bersedia tuan-tuan insyaallah? Siapa yang bersedia untuk bergerak menjadi muhajirin? Menjadi ansar juga? Buktikan sekarang. Yang sudah pernah, coba angkat tangan, yang sudah pernah EPB siapa, Pak? Ini mereka silakan berdiri untuk membentuk negara jauh, silakan. Boleh, Pak? Kalau nggak diberangkatkan negara jauh, bisa nggak ada berangkat kita ke Indonesia jauh. Masih banyak garapan kita di Irian dan di tempat-tempat yang lain. Silakan, Pak. Kasih jalan, Pak, kasih jalan. Bismillah. Yang siap ke negara jauh, dan kalaupun dirobahkan juga ke Indonesia jauh, nggak jadi masalah, kita siap. Ya, silakan, Pak.